Nah dari situ saya berkeyakinan bahwa memang tidak ada anak yang bodoh gitu. Jadi mereka itu dikatakan bodoh karena sesungguhnya mereka nggak dapat kesempatan belajar dari guru yang baik gitu loh. Coba kalau gurunya baik, siapapun bisa gitu. Ada Profesor Yohanes Surya. Terima kasih Pak Prof untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat malam. Baik. Nah, Pak Prof ini adalah seorang fisikawan Indonesia, selain dikenal sebagai pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia ya, atau TOFI. Ya. Dan ini track record beliau ini panjang sekali. Kalau CV-nya dibaca itu waktunya habis untuk baca CV beliau. Artinya banyak gebrakan yang telah beliau buat. Nah, beliau ke Biak ini dan ada beberapa daerah yang nanti beliau akan kunjungi ini tidak lain untuk metode gasing. Ya. Pembelajaran bagi anak-anak kita supaya kualitas mereka SDM ini benar-benar bisa mumpuni lah. Ini gasing ini gampang, asik dan menyenangkan. Ya. Pak Prof, sebelum kita menuju ke gasing ini, mungkin penjelasannya kita ingin tahu Pak Prof, teman-teman di luar sana juga, kehidupan seorang Profesor Yohanes Surya ini seperti apa sih? Iya, saya sih kayaknya seperti orang-orang pada umumnya. Jadi saya bukan dari keluarga yang kaya gitu ya. Saya dari keluarga biasa. Ayah saya tuh pensiunan tentara, tapi pangkatnya juga pangkat rendah gitu ya. Nah kemudian ibu saya itu tukang kue. Jadi bikin kue kalau pagi udah bangun jam 3 pagi, bikin kue untuk tukang-tukang kayu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi keadaan saya waktu kecil sih sama aja sama mayoritas penduduk di Indonesia lah gitu ya. Jadi bukan orang yang berada gitu. Nah itu masa kecil saya. Katakanlah Profesor ada di kelas menengah lah, boleh dibilang ya. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya. Lalu kok bisa nih, bisa mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri ini? Ya. Cerita dong Pak Prof. Ya ini saya pikir pertolongan Tuhan ya. Jadi waktu saya SMA itu, dari SD sebenarnya saya rajin belajar. Jadi SD, SMP, SMA saya rajin belajar. Lalu SMA itu saya bisa dapat istilahnya masuk perguruan tinggi di UI ya, karena lewat jalur khusus yang dinamakan waktu itu PMDK ya, program penelusuran minat itu. Nah kemudian dari situ, dari UI saya ada jalan untuk beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu di UI pun saya dapat beasiswa gitu. Nah kemudian di luar negeri dapat beasiswa untuk program master dan doktor, sehingga bisa akhirnya seperti ini. Tapi Pak Prof ini berapa bersaudara dan bisa ini artinya karena orang tua dengan penghasilan demikian bisa membiayai kan setidaknya? Ya. Enggak. Jadi waktu itu memang saya waktu itu berpikiran setelah lulus kuliah awalnya ya sudah kerja gitu ya. Supaya bisa bantu. Ya. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain, ada jalan, yaitu waktu itu ada profesor dari Amerika datang menginterview untuk anak-anak yang berminat untuk ke luar negeri. Nah, kebetulan dari UI saya menjadi salah satu wakilnya. Nah, ketika diinterview saya lolos, jadi bisa berangkat. Kalau berangkat sendiri kelihatannya nggak bakal sanggup. Iya. Iya. Baik Pak Prof, jadi selama kuliah pun tidak ada kendala yang ya, atau memang ada sempat ya jatuh bangunnya, tapi Pak Prof bangkit lagi untuk bisa selesai. Ya kalau soal kuliah rasanya sih nggak ada masalah selama ini, karena memang saya sudah terlatih untuk rajin ya. Kan kalau untuk belajar di perguruan tinggi memang dibutuhkan kerajinan. Jadi orang yang rajin ya pasti sukses gitu. Jadi nggak tergantung IQ bagus atau enggak. Jadi bagi saya
kunci keberhasilan itu rajin. Nah, saya tidur dari semenjak kuliah itu ya nggak banyak, cuma 4 jam satu hari gitu ya. Jadi selebihnya itu belajar. Itu belajar. Jadi saya banyak belajar itu. Jadi di Amerika pun saya tidur hanya 4 jam per hari gitu ya. Ya paling maksimum 5 jam. Sampai sekarang pun saya kalau udah lebih dari 5 jam biasa udah pasti bangun. Karena memang sudah terbentuk terbiasa, nih. Iya. Dari awal. Iya. Pak Prof, sedikit nih sebelum dapat pendidikan sampai ke luar negeri. Iya. Bangga nggak orang tua? Iya, waktu saya dapat doktor ya pasti bangga ya. Karena anak seorang yang dianggap nggak mampu gitu, anaknya bisa dapat doktor gitu, itu membanggakan lah buat orang tua lah. Ada pesan orang tua yang Pak Prof ingat sampai sekarang yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, memotivasi mereka? Kalau orang tua sih hanya pesan kepada saya hidup yang baik ya, dengan ilmu itu bagikan kepada orang banyak gitu. Nah jadi itu yang sampai sekarang saya mengapa saya membagikan kepada orang banyak gitu. Ternyata memang itulah filosofi Pak Prof dari orang tua. Nah, Pak Prof cerita sampai ingin membenahi dunia pendidikan di Papua ini gimana dan kenapa? Paling pertama nih di Papua nih. Iya. Jadi sebenarnya waktu saya mengembangkan metode pembelajaran yang mudah ini, saya gunakan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya latih. Tapi ada orang bilang, kenapa buat anak aja, kenapa nggak dibagikan gitu. Lalu saya pikir, orang yang membutuhkan mungkin orang yang saat ini memang dalam kondisi tidak mengerti matematika. Lalu saya lihat daerah Papua gitu, itu daerah yang sangat rendah kualitas matematika. Nah kemudian saya waktu itu bicara-bicara dengan bupati dari salah satu kabupaten di Papua, dan beliau bilang, wah boleh juga gitu, beliau antusias. Nah kemudian saya coba panggil beberapa anak dari sana, waktu itu dari Tolikara, nah Pak John Tabo waktu itu. Nah kemudian dibawa ke Jakarta, kita latih selama 6 bulan, ternyata hasilnya luar biasa gitu. Nah kemudian dari situ jadi bupati-bupati dari Papua itu ingin juga anaknya yang lain dilatih gitu ya. Kemudian kami latih juga, dan ternyata hasilnya sama gitu. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa gitu. Nah dari situ saya berkeyakinan bahwa memang tidak ada anak yang bodoh gitu. Jadi mereka itu dikatakan bodoh karena sesungguhnya mereka nggak dapat kesempatan belajar dari guru yang baik gitu loh. Coba kalau gurunya baik, siapapun bisa gitu. Jadi karena saya mikir juga kalau manusia itu kan dilahirkan tentu ukuran otaknya sama. Jadi siapapun dimanapun dia dilahirkan berat otaknya hampir sama gitu. Jadi dengan kondisi otak yang hampir sama, harusnya kemampuannya juga sama gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan saya lalu terpikir bahwa Papua harus dibantu supaya Papua juga bisa bangkit seperti daerah-daerah Indonesia lain gitu. Nah ini Pak Profesor, prinsip yang hidup tadi sudah disentil, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Kalau ini boleh dijelaskan ya? Iya, jadi berkali-kali saya selalu minta kepada bupati maupun wali kota, kasih saya anak yang bodoh, yang dikatakan bodoh gitu ya. Saya bilang anak ini bukan bodoh, saya bisa buktikan bahwa anak ini bisa jadi juara gitu. Dan beberapa kali ternyata anak yang dikatakan bodoh itu ketika dilatih ternyata mereka bisa jadi juara, bisa mendapatkan medali emas, bukan cuma tingkat nasional tapi tingkat internasional juga. Itu artinya ya memang tidak ada anak yang bodoh gitu. Cuman anggapan orang aja si A bodoh, si B pintar gitu. Padahal kalau mereka dikasih kesempatan yang sama, yang dikatakan bodoh itu belum tentu bodoh gitu. Dan
sungguhnya mereka juga pintar gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya akhirnya sampai sekarang saya selalu melatih ini daerah-daerah yang dianggap orang kualitas SDM-nya rendah, yang orang bilang anak-anaknya dianggap bodoh gitu ya. Nah, saya mau buktikan bahwa daerah tersebut bukan daerah yang anak-anaknya bodoh gitu. Daerah tersebut adalah daerah yang anak-anaknya memang nggak dapat kesempatan aja, belum dapat kesempatan. Coba kasih kesempatan. Mereka buktinya hebat-hebat tuh gitu. Ya. Oke, Pak Prof, berarti dengan waktu belajar di sekolah yang katakanlah sangat singkat. Ya. Nah, ini berarti perlu metode yang sebenarnya benar-benar mumpuni untuk seorang leadernya itu guru. Ya. Nah, ini gimana nih Pak Prof? Ya, nah, jadi ini memang untuk ngatasin pembelajaran ini kita kembangkan metode gasing, gampang, asik, menyenangkan. Dengan metode gasing ini kita bisa belajar kali, bagi, tambah, kurang itu hanya dalam waktu 2 minggu. Kemudian untuk belajar pelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6 kita hanya butuh 2 bulan lagi maksimum. Jadi sebenarnya untuk menguasain kelas 1 sampai kelas 6 SD matematikanya aja ya 2,5 bulan cukup. Jadi ini metode yang orang bilang mana mungkin, tapi saya bilang ya saya nggak bisa bilang mana mungkin. Lihat aja buktinya, saya bilang gitu. Benar. Sekarang datang ke tempat pelatihan, lihat buktinya, apakah yang saya bicarakan ini bisa diterima atau enggak gitu. Gitu aja sih. Oke. Pak Profesor dan teman-teman sekalian, kalau begitu guru yang harus ideal dalam artinya setelah Pak Prof kembali dan tim, ini kan kerja berat juga bagi pihak sekolah, terutama para gurunya. Lalu yang dituntut guru ideal ini yang bagaimana juga untuk mendukung program ini? Nah, guru yang ideal adalah guru yang bisa memberikan suasana yang menyenangkan di kelas. Suasana menyenangkan itu suasana yang membahagiakan siswanya. Nah, di mana siswa itu belajar dengan sangat senang gitu ya, tanpa beban dan sangat asik gitu. Jadi dia menyukai pelajaran tersebut. Nah, hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Buktinya selama pelatihan ini kami tampilkan guru-guru yang seperti itu dan hasilnya luar biasa. Anak-anak yang dilatih ini selama pelatihan tidak ada yang mau pulang. Artinya walaupun sudah 2 minggu mereka banyak yang menangis ketika gurunya berpisah gitu ya. Bahkan saya lihat satu videonya, satu anak megangin kaki gurunya, nggak mau gurunya pergi gitu, sampai sedemikian. Jadi artinya itulah guru yang baik, guru yang mengajar dengan kasih, dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi dengan hati dia mengajar sehingga muridnya merasakan cinta kasih itu gitu. Nah, kalau muridnya udah merasakan cinta kasih itu, ya nggak ada yang bisa istilahnya diperdebatkan lagi bahwa si anak itu dia akan belajar dengan sangat enjoy, dan ketika dia belajar dengan suasana yang enjoy itu, dia akan otaknya jadi bekerja jauh lebih baik gitu. Karena tidak ada stres, tidak ada tekanan gitu ya. Dan dia berpikir jauh lebih cepat, kreativitas akan muncul. Nah, itu jadi anak-anak yang hebat. Artinya dari segi emosional guru, secara psikologinya juga ini sebenarnya iya, kadang-kadang berpengaruh dari rumah, ini berpengaruh bisa bawa ke sekolah yang tadinya moodnya aja bisa berubah. Dan proses mengajar ke anak-anak juga ini betul. Jadi memang kalau guru itu ketika dia mengajar, saatnya meninggalkan masalah-masalah yang ada di rumah gitu. Sebab kalau dia masih membawa masalah-masalah di rumah ke kelas, murid tuh akan merasakan akan pengaruh itu. Sebab apa yang dipikirkan oleh si guru, ya emosinya itu bisa terdeteksi oleh si anak, tanpa sadar si anak tahu gitu, dan dia bisa merasakan, sehingga guru itu nggak akan efektif ngajar si siswanya. Baik,
Lalu itu tadi untuk guru. Peran yang harus disampaikan ke orang tua nih Pak Prof terkait hal ini juga, karena waktu yang paling banyak ini adalah di rumah. Prof. Ya memang ini peran orang tua adalah bagaimana orang tua itu bisa menginspirasi anak. Jadi artinya tidak menekan anak, tapi memberikan inspirasi anak sehingga si anak itu mau belajar dengan sendirinya tanpa tekanan gitu. Jadi orang tua diharapkan bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang caranya itu benar-benar cara yang gasing tadi, gampang, asik, menyenangkan gitu. Iya. Oke, dari guru sudah orang tua, kita kembali ke kurikulum Pak Prof. Iya kan? Kurikulum yang ideal, ini seperti apa ini sebagai dukungan untuk program Pak Prof ini? Ya, sebenarnya ya kurikulum ini dari tahun ke tahun sebenarnya intinya tuh sama. Cuman yang paling penting ini dalam penerapan kurikulum itu metode pengajarannya. Jadi kalau kita punya metode yang tepat, kurikulum apapun nggak ada masalah gitu. Jadi seperti sekarang kita punya metode gasing, step by step. Mau dimasukin ke dalam kurikulum Merdeka juga oke. Karena nggak ada bertentangan. Semua metode yang sangat gampang, asik, menyenangkan akan masuk ke semua kurikulum. Jadi banyak orang memperdebatkan masalah kurikulum, sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting ada dicari metodenya. Bagaimana dia bisa mengajar anak-anak ini dengan baik gitu. Teman-teman, kita tanya ke Pak Prof lagi terkait dengan sains dan teknologi. Ya, kenapa harus sains dan teknologi yang menjadi, ya kita katakan sekarang sangat penting Pak Profesor? Iya, ya sekarang ini semua orang tahu bahwa teknologi itu yang membuat satu negara itu bisa berkembang jadi hebat kan, dan membuat satu perusahaan menjadi besar itu ya teknologi gitu. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya pasti karena mereka menguasai teknologi yang hebat. Negara juga menguasai teknologi yang hebat, maka menjadi negara yang hebat seperti Cina, Amerika kan. Jadi itu sebabnya saya juga ingin sekali bahwa Indonesia itu bisa menguasai sains dan teknologi supaya Indonesia ini bisa jadi negara yang hebat gitu. Baik. Kita berharap juga ya Pak untuk Indonesia. Ya, saya sih berharap sekali dengan apa yang saya kerjakan sekarang sebagai landasan dasar kayak matematika ini di berbagai daerah, kita harapkan ya bisa sampai seluruh kabupaten. Kalau mereka bisa berhitung bagus, maka sains teknologi Indonesia akan berkembang luar biasa pesat. Karena tidak ada lagi kendala soal numerasi gitu, dan Indonesia bisa jadi hebat banget nih. Pak Prof kan dijuluki juga ini sebagai Bapak Fisik se-Indonesia. Ini kalau Pak Prof sendiri di flashback sedikit terkait dengan bagaimana didikan orang tua supaya bisa berguna bagi orang lain juga, kalau paham dari segi ilmu dan lain sebagainya. Lalu kenapa ini Pak Prof sendiri untuk memilih teknologi dan fisika? Mungkin kenapa tidak pilih filsafat juga, atau hukum, atau ekonomi, dan sebagainya? Ya, jadi saya tuh waktu SMA, itu saya terkesan sekali sama guru fisika. Jadi guru fisika saya namanya Pak Handoyo, almarhum. Nah, beliau itu mengajar dengan cara yang sangat asik gitu loh, sehingga saya menyukai, dan kebetulan istilahnya ya saya jadi murid kesayangannya dia gitu. Nah, karena itu saya jadi semakin menyukai fisika gitu, karena saya lihat juga nih gurunya perhatian banget sama saya gitu kan. Nah, ternyata itu yang kemudian mendorong saya untuk ambil jurusan fisika gitu. Nah, walaupun waktu itu orang bilang jurusan fisika adalah jurusan yang kering gitu kan. Benar sekali Pak Prof. Orang dengar yang berbau hitung, apalagi fisika, ada mumet duluan sebelum berjuang. Nah, ini harus dibagi dulu Prof. Kira-kira
bukan solusi, tapi sekedar caranya bagaimana ini supaya anak-anak bisa benar-benar mencintai ini yang dianggap menurut orang yang soal hitung-hitungan ini. Iya. Iya. Sebenarnya kalau soal hitungan ini, kayak yang ilmu yang berkaitan dengan hitungan seperti fisika, teknik, lalu lain-lain itu bisa dikuasai dengan baik kalau basicnya yaitu berhitung dikuasai dengan baik. Permasalahannya di Indonesia ini banyak anak-anak kita tidak menguasai berhitung. Berhitung itu yang penjumlahan, perkalian, pembagian, sama pengulangan. Nah, itu sebenarnya kalau dikuasai dengan baik, maka nggak akan ada masalah lagi di dalam belajar matematika, fisika, dan lain-lain gitu. Jadi itu makanya kenapa saya selalu menekankan, ayo belajar berhitung, ayo belajar berhitung. Dan setiap kali pelatihan selalu kita sebut seperti sekarang di BIAK ini kita sebut BIAK pandai berhitung gitu. Kemudian kalau di Bitung, ya kemarin Bitung pandai berhitung gitu kan, atau bahasa Bitungnya Bitung pandai bahitung atau nah dengan dialek sana. Iya, sekarang juga di Indragiri Hilir gitu, inhale lihai bahitung. Tapi kan terus begitu kan. Jadi kita dengungkan bahwa daerah-daerah itu pandai berhitung. Nah, kalau sudah begitu, itu kita bisa harapkan ya ke depannya akan banyak saintis-saintis hebat dari Indonesia. Iya, terkait dengan itu Pak Prof, Indonesia pertama kalinya ini kan memenangkan Olimpiade Fisika Asia dan juga internasional, ya kan? Nah, itu kapan nanti, Pak? Jadi waktu kita dapat medali emas pertama itu tahun 1999. Nah, itu diraih oleh anak Bali. Nah, itu juga anak orang ya menengah ke bawah ya dalam ekonomi. Dia ayahnya itu tukang pahat, ibunya itu tukang kue. Nah, jadi dia yang meraih medali emas pertama untuk Indonesia. Kemudian setelah itu setiap tahun kita dapat emas. Nah, puncaknya adalah 2006 kita juara dunia. Nah, itu kita dapat 4 emas, 1 perak. Oke, waktu itu ya. Iya. Jadi kalau hitung-hitung kita sudah punya berapa ini emas yang digondol nih? Kalau emas ya lebih dari 60 ya. 60. Mungkin kalau jumlah siswanya sekarang lebih dari 100. Saya lihat dan itu sudah tersebar di mana-mana. Sudah ada yang dokter, banyak yang dokter. Bagus-bagus, mereka jadi ilmuwan-ilmuwan hebat kok. Oke. Jadi Pak Prof, kunci untuk anak-anak kita ini, anak Indonesia bisa menyaingi negara-negara maju yang lainnya seperti Jerman, Rusia, Cina. Ini kuncinya apa? Ya, kuncinya sebenarnya anak itu yang utama adalah mau kerja keras gitu loh. Ya, jadi artinya dia mau belajar istilahnya dengan sungguh-sungguh seperti yang saya lakukan gitu ya. Nah, siang malam kalau perlu belajar itu penting sekali. Dan juga kita harus menguasai juga ya kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus kreatif gitu dan inovatif gitu. Ya seperti itu juga harus, dan itu bisa dilatih gitu. Ya, ini tempat pelatihan yang di sekolah-sekolah ini yang kita harapkan mendorong anak-anak ini untuk menjadi seorang yang seperti itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita masih dengan Pak Profesor Yohanes Surya. Ini saya juga ingin tahu terkait dengan cara latihan atau katakanlah yang berbaur dengan hitung-hitungan nih, fisika, matematika, kimia, dan lain-lain. Yang punya Pak Profesor sendiri bisa di-share ke kita-kita ini seperti apa sih? Gitu. Ya, jadi yang kita ajarkan itu adalah metode belajar dengan cara yang sangat mudah. Seperti misalnya metode belajar fisika, kita usahakan fisika itu tanpa rumus yang sering dipakai umum gitu ya. Jadi kita sendiri nggak usah pakai rumus pun kita bisa menurunkan rumus itu gitu, dan kita bisa mengerjakan. Jadi dia kalau dia mengerti konsepnya, maka dia bisa mengerjakan. Misalnya ambil contoh ya, anggap nih ada dua benda nih ya. Bergerak saling berhadapan gitu ya.
Nah, misal benda ini bergerak dengan 3 meter per detik. Ini dengan 2 meter per detik gitu ya. Jarak mereka katakan 25 meter. Nah, di mana mereka ketemu? Kan biasa kan kalau udah lihat soal gini anak udah pusing duluan. Bener. Nah, jadi mesti digimanain gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita ngerti konsep fisikanya ini jadi sangat mudah. Jadi kalau misal konsep fisikanya adalah benda bergerak dengan 3 meter per detik gitu ya. Itu artinya apa? Nah, itu mesti tahu konsep kecepatan. Jadi 3 meter per detik itu 1 detik dia menempuh jarak 3 meter. Itu. Nah, kalau 2 meter per detik itu apa artinya? 1 detik 2 meter. Nah, coba bayangkan. Sekarang 1 detik dia jalan 3 meter. 1 detik jalan 2 meter. Berarti 1 detik dia jalan 5 meter dong, tambah dekat. Tambah dekat 5 meter kan? Nah, jaraknya 25 nih. 1 detik 5. 1 detik 5. 1 detik 5. Nah, berarti kalau 25 berapa detik? Kan tinggal 25 dibagi 5 kan? Nah, jadi 5 detik. Nah, itu kan nggak usah pakai rumus. Bener. Ya. Nah, ini salah satunya ya. Ya, ini mudah kan? Artinya kita tanpa rumus bisa menyelesaikan soal gitu. Nah, itulah digasing gitu. Iya. Mantap nih. Ini yang simple aja nih. Daripada kita mikir yang banyak-banyak, rumusnya, akarnya, dan lain sebagainya. Itu, ya Pak Prof. Oke. Pak Prof, ini apa perbedaan sih Olimpiade Fisika Asia dan internasional? Mana yang lebih susah Pak Prof? Nah, sebenarnya Olimpiade Fisika Asia itu dulu saya dirikan sebagai persiapan untuk mereka bertanding di Olimpiade internasional. Nah, tentunya karena persiapan harus lebih susah. Gitu ya. Jadi soal-soalnya itu dibikin jauh lebih susah dari soal Olimpiade internasional. Gitu. Nah, sehingga biasanya yang dapat medali emas di Olimpiade Asia itu dapat emas di Olimpiade internasional biasanya gitu. Jadi kalau bisa diprediksi nih, kalau dia udah dapat emas di Asia, kemungkinan besar dia dapat emas di internasional. Gitu. Oke. Pak Prof harus kasih pemahaman nih bagi anak-anak sekolah, para pelajar yang masih menganggap bahwa belajar hitung-hitungan, baik matematika, kimia, fisika itu susah. Jadi Pak Prof harus kasih pemahaman ini supaya mereka bagaimana untuk mengubah mindsetnya ini. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau kita tahu caranya itu belajar matematik itu mudah banget gitu. Mudah banget. Menurut Pak Prof. Nah, karena kita lihat anak-anak yang katakan disebut yang paling nggak bisa gitu ya. Sekarang bisa tuh mereka cepet sekali karena mereka tahu caranya. Misal begini yang gampang ya, contoh ya. 9 tambah 7 gitu. Nah, bagaimana menghitung 9 tambah 7 gitu kan? Nah, misalnya saya bilang gini, ini 7 di tangan, 9 di kepala gitu. Nah, kalau satunya pindah ke kepala jadi 10, berarti 10 sama 6, 16. Kan gampang gitu. Nah, sekarang 9 tambah 5. Berarti hitungan si anaknya satunya ke kepala. Berarti 10 tambah 4, 14 gitu. Kan gampang gitu. Tapi biasanya hitung lagi 1, 2, 3 kan anak-anak pada gitu. Itu kan dengan gitu kan jadi gampang. Oke. Kalau begitu kita perlu pertegas lagi. Pak Profesor, untuk para guru ini, khususnya mereka yang mengajar matematika, kimia, dan fisika. Gimana yang harus mereka buat gebrakannya ini seperti yang sudah diajarkan Pak Prof? Ya, gebrakannya yang pertama adalah buat pelajaran itu semudah mungkin. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah siswanya harus menguasai berhitung itu dulu. Nah, di YouTube channel saya banyak sekali tentang video-video untuk belajar matematika gitu ya, belajar berhitung. Nah, dengerin aja sih itu sebentar juga bisa gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak ya yang memang Pak Prof sudah bagikan atau share. Iya, saya ikutin terus itu Pak Prof. Nah, ini harapan dan keinginan Profesor setelah membangun Surya Institute apa nih Pak?
Ya, saya sebenarnya punya cita-cita ke depannya itu saya mau cetak guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat. Ya, makanya saya buat itu namanya STKIP Surya. Nah, dengan STKIP Surya ini kita harapkan akan ada banyak guru-guru yang dilahirkan yang akan melanjutkan pengembangan metode gasing, gitu. Sehingga kan metode gasing ini terus berevolusi, terus berkembang gitu, menjadi lebih baik. Nah, itu makanya kalau nanti ada yang meneruskan, ada banyak orang meneruskan, nih metode ini akan bermanfaat bagi orang banyak ke depannya juga gitu loh, tidak hanya untuk masa sekarang. Gitu. Jadi, apakah mimpi Pak Profesor hanya itu saja, ataukah ada mimpi besar yang sebenarnya ingin dan segera diwujudkan oleh seorang profesor? Saya sebenarnya dulu memimpikan ada seorang peraih Nobel dari Indonesia. Nah, tapi belakangan ini malah saya tidak berpikir demikian. Saya berpikiran lebih jauh lagi. Saya memikirkan betapa baiknya kalau seluruh dunia itu anak-anaknya itu bisa berhitung. Jadi itulah saya selalu berpikir, makanya saya mengembangkan terus metode gasing ini supaya bisa dikembangkan nanti di luar negeri juga. Jadi targetnya memang seluruh Indonesia dulu. Nah, kemudian setelah itu kita harapkan kayak orang Afrika itu bisa dapat metode gasing. Itulah namanya keadilan sosial bagi dalam hal pendidikan gitu. Jadi semua orang mendapat keadilan. Orang Afrika dapat keadilan dalam pendidikan karena dia dapat pendidikan yang mudah gitu kan, sama seperti yang diperoleh orang dari negara lain gitu. Nah, itu jadi saya pikir alangkah bahagianya kalau melihat semua orang di dunia itu ternyata bisa berhitung gitu, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam hal berhitung ini gitu. Iya, gitu. Iya. Pak Profesor, untuk kita bagian Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Biak Numfor, Pak Prof optimis kalau kami juga mampu untuk menerobos ke dunia nasional atau internasional? Ya, saya sangat optimis. Kenapa? Karena dari Biak Numfor ini saya lihat potensi gurunya luar biasa. Saya pernah melatih satu guru dari Manokwari Selatan, dan guru itu adalah orang Biak, namanya Sandra Marien. Nah, ketika saya latih, ternyata dia guru yang sangat bagus, dan kemarin sempat kita kirim ke Bitung untuk melatih orang-orang Bitung, dan ternyata hasilnya bagus gitu loh. Nah, kemudian dia juga melatih di Aceh, Banda Aceh, dan juga hasilnya bagus. Nah, artinya orang-orang Biak ini punya potensi yang sangat besar gitu. Nah, kalau dia punya potensi yang sangat besar, maka dia dengan sumber daya yang hebat ini, Biak ini akan jadi hebat gitu. Nah, kalau punya guru-guru yang hebat, anak-anak Biak ke depannya akan dapat guru-guru yang hebat. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya saya yakin bahwa Biak bisa jadi hebat gitu. Semoga dan kita aminkan ya, Pak Profesor. Dan ini adalah kerja panjang karena setelah dari Biak ada perjalanan panjang untuk membina generasi bangsa ini juga di beberapa tempat untuk wilayah Indonesia Timur. Pak Profesor mengakhiri jumpa kita saat bincang ini. Silakan Pak Profesor bisa memberikan motivasi bukan saja kepada, pertama dulu kepada anak-anak kita nih, supaya mereka bisa mencintai dengan sepenuh hati. Ya, yang soal hitung-hitung, kimia, fisika, matematika dan sebagainya. Ya. Dengan jurusnya. Jadi bagi adik-adik siswa ya, yang utama adalah jangan takut dulu sama mata pelajaran itu. Ketika kita takut, kita ngeblok otak kita. Iya, benar. Sehingga tadinya kita bisa dan tadinya kita mau belajar menjadi malas belajar. Dan kalau udah malas belajar ya tentu nggak akan bisa kan. Nah, jadi itu yang pertama, itu jangan takut dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah coba belajar. Belajar dengan cara apa? Di internet itu sekarang banyak sekali cara. Apalagi dengan teknologi AI yang sekarang, ChatGPT. Kalau belajar dari ChatGPT, itu semua soal ada jawabannya. Ketik aja jawabannya di ChatGPT,
dan itu penjelasannya detail dalam bahasa Indonesia lagi. Nah, jadi nggak usah takut lagi. Berarti sumber pembelajaran udah banyak gitu. Nah, dengan sumber pembelajaran yang begitu hebat, ya nggak usah takut dalam menghadapi pelajaran-pelajaran. Yang penting dianya mau rajin. Itu aja. Ya, itu buat para pelajar nih. Ya. Bagaimana motivasi, dorongan atau pesan buat guru bahkan orang tua? Ya, kalau untuk guru dan orang tua, saya katakan bahwa guru itu adalah orang yang menginspirasi. Ya. Guru itu punya peran yang sangat besar kepada anak. Ketika anak divonis oleh guru tidak bisa matematik, maka selamanya anak itu tidak akan pernah mau belajar matematik. Jadi perkataan guru itu sangat keras, sangat besar sekali efeknya bagi si siswa. Jadi karena itu, daripada kita memvonis atau mengutuk anak itu sebagai anak yang bodoh, lebih baik kita bilang puji dia. Puji dia sehingga dia makin terdorong untuk belajar dan menjadi semakin hebat gitu. Jadi untuk orang tua guru, jangan sebut anak itu anak bodoh. Kasihan anak itu. Karena itu seperti hukuman yang akan terus tertancap di otaknya, yang akan membuat anak itu sulit untuk berkembang. Jadi kita dorong anak itu untuk menjadi orang hebat dengan cara kita puji dia, kita beri kesempatan, kita beri inspirasi sehingga dia menjadi anak yang hebat. Oke. Ya. Yang terakhir Pak Profesor, apakah Pak Profesor tidak atau memang sudah punya mimpi atau memang sudah ada yang siap sebagai profesor Yohanes Surya yang lain? Iya. Ya, saya harapkan sih akan banyak dari Indonesia ya, dengan berkembangnya metode gasing, mereka itu akan jadi profesor-profesor yang hebat. Karena ketika saya tanya juga beberapa anak, sempat anak Olimpiade ya, yang ikut Olimpiade, anak SD nih, apa cita-cita kamu? Saya mau jadi profesor matematik seperti Prof. Yohanes. Nah, jadi itu kan udah sesuatu yang baik, artinya benar, ada sesuatu penerus gitu ya, seorang yang ingin meneruskan apa yang sudah saya buat gitu ya. Jadi karya-karya ini akan diteruskan oleh anak-anak yang kedepannya itu gitu. Ya. Paling yang terakhir Pak Profesor, banyak orang kalau sudah mumpuni dari segi ilmunya, jabatannya, kadang-kadang dia pelit juga untuk berbagi. Tanggapan Pak Profesor sendiri? Iya, itu memang tergantung dari orangnya ya. Personalitinya lagi ya. ya. Personality. Nah, kalau bagi saya berbagi itu indah gitu. Jadi kita itu ketika berbagi kita merasakan sukacita. Jadi saya sendiri merasakan ketika saya melatih, membagi kepada orang-orang banyak gitu ya. Saya merasakan sukacita. Apalagi ketika mereka itu tadi dari nggak bisa menjadi bisa. Dan itu satu sukacita yang tidak terkatakan, yang membuat kita tuh enak tidur. Artinya kita plong ya Pak. Iya, ya. dan banyak yang doain kita gitu loh, istilahnya, karena mereka itu merasa terberkati gitu ya. Jadi kita itu hidup jauh lebih tenang gitu. Nah, sehingga kita muka kita jadi lebih ya istilah lebih berseri lah. Oke. Banyak sekali motivasi yang sudah dibagikan oleh Profesor Yohanes Surya saat ini buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Profesor. Baik Bu. Dimanapun tetap jadi berkat ya Pak Profesor. Amin. Terima kasih. Baik. Oke, saya Poppy Sokota, kita akhiri bincang kita kali ini. Semoga kehadiran bahkan juga cerita motivasi yang disampaikan oleh Profesor Yohanes Surya bisa memotivasi teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kasumasa.